Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji syukur kita boleh beraktivitas di hari ini dan kita boleh kembali berjumpa dalam renungan malam Selasa 5 April 2022. Dan dalam renungan firman Tuhan di malam hari ini kita akan memahami kekayaan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa, kalau di hari ini kami boleh melakukan aktivitas kehidupan kami. Dan saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Untuk itu berkati kami, supaya kami mampu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, karena kami semua telah siap sedia untuk merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama, kitab Habakuk pasal yang kedua ayatnya yang ke-20, kitab Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20, firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tema perenungan firman Tuhan di malam hari ini yaitu Kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya hidup menjadi kudus di hadapan Tuhan? Apakah kekudusan itu terlihat dari cara hidup kita melakukan selalu apa yang menjadi kehendaknya saja, apa yang hanya menjadi kehendak Tuhan saja? Atau apakah kekudusan itu dilihat dari bagaimana kita beribadah kepada Tuhan? Apakah kita bisa menjadi kudus ketika tidak pernah berbuat salah? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita pikirkan dan juga kita renungkan. Tetapi kita semua pasti ingin menjadi umat Tuhan yang kudus di hadapan-Nya. Namun, bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi umat yang kudus, kita semua mengetahui bahwa kita adalah umat yang berdosa. Manusia adalah makhluk yang senantiasa hidup dalam dosa. Kita selalu berpikir dan bertindak yang jahat, sehingga kita terkadang menyakiti hati Tuhan dengan melukai hati sesama kita, melakukan berbagai perbuatan yang tidak baik. Pada awalnya kita semangat untuk mengatakan sesuai janji yang kita ucapkan, ya dengan segenap hatiku. Tetapi dalam prakteknya, dalam proses kita melewati kehidupan ini, kita malah selalu melakukan kesalahan dan berusaha untuk lari atau menghindar dari panggilan Tuhan, melupakan janji yang telah kita ucapkan, yaitu ya dengan segenap hatiku. Nah, bagian akhir dari pasal 2 ini, Habakuk menutupnya dengan sebuah pernyataan bahwa Allah itu kudus. Karena itu, Allah berdiam dalam bait-Nya yang kudus dan umat diajak untuk tetap berdiam di hadapan Allah. Allah adalah kudus, karena itu Allah menghendaki umat-Nya pun tetap ada di hadapan-Nya dan tetap hidup dalam kekudusan. Bukan berarti bahwa Allah hanya berdiam di dalam bait-Nya yang kudus, lalu tidak ada di luar bait kudus itu. Tetapi Allah ada dimanapun, dan ini hanyalah sebuah simbol yang melambangkan bahwa Allah selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab bait Allah merupakan simbol pernyataan kehadiran Allah di tengah-tengah umat Israel, bahkan di tengah-tengah kita pada saat ini. Tetapi Allah selalu hadir dalam hati kita masing-masing, dalam setiap hal yang kita lakukan, dalam setiap detik di kehidupan kita. Tidak pernah sekalipun Allah meninggalkan kita. Dan terbukti di setiap harinya, bahkan di hari ini, dari pagi, siang, sore hingga malam ini, kita boleh melewatinya. Walaupun terasa berat, terasa menyedihkan, ada kekecewaan, ada amarah,
ada juga bahagia. Tetapi kita percaya kita mampu melewatinya. Itu karena ada Tuhan yang kudus yang senantiasa berada di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib sebagai penebusan dosa manusia, sehingga kita manusia menjadi umat-Nya yang kudus. Karena Allah itu kudus, maka kita pun adalah kudus sebagai umat kepunyaan-Nya. Kita menjadi kudus dan dibenarkan bukan karena kesalehan kita, tetapi karena kasih Allah untuk kita semua selaku umat-Nya. Kudus bukan berarti kita tanpa celah atau sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi kita dipisahkan dari umat manusia lainnya karena iman kita kepada Tuhan Allah dan sedia melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan ini. Dengan demikian, kita menjadi milik Allah. Maka jalanilah hidup yang berkenan di hadapan Allah. Karena Allah kita adalah kudus, maka kita pun adalah umat kepunyaan-Nya yang kudus. Tuhan berkati kita dalam peristirahatan kita di malam hari ini melalui perenungan firman Tuhan ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih berkat-Mu kami terima, berkat-Mu telah kami rasakan dalam kehidupan kami setiap harinya. Terlebih di hari ini kami boleh merasakan berkat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam ini. Dan kami akan beristirahat di malam ini. Kami pun percaya bahwa berkat Tuhan, anugerah Tuhan tidak pernah lepas daripada kami. Untuk itu, firman-Mu yang telah kami dengar yang mengajarkan kami untuk senantiasa membuat kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna, sebab kami percaya bahwa karena kehidupan kami yang bermakna itu berasal daripada Allah kami yang kudus, dan kami pun selaku umat-Mu yang kudus harus senantiasa mau melakukan kehendak-Mu untuk menjadikan kami pula layak menjadi milik kepunyaan Allah. Terima kasih ya Bapa, kuduskanlah kami sebagaimana Engkau kehendaki, agar kami dapat hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Peristirahatan kami di malam hari ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, sehingga kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dengan perlindungan Tuhan. Kami boleh dijauhkan daripada mimpi-mimpi yang buruk, kami boleh dijauhkan dari segala hal-hal yang jahat, dan kami dapat tidur dengan ternyenyak dan dapat kembali bangun besok pagi dengan perkenaan Tuhan saja. Ini kami Tuhan yang disyukur kami, mohon hati kami dengar dan juga sambutlah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, senantiasalah kuduskan hati kita, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, dan lakukanlah kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan berkati kita sekalian, dan kiranya kita dapat senantiasa berjumpa kembali di renungan-renungan selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan berkati kita.